Hi, my name is Celso. I'm a researcher from Florida, and I'm coming here for a workshop about robotic arm fabrication in architecture. Saya Mikta, saat ini sebagai dosen di Departemen Arsitektur, bidang riset saya Building Performance Simulation. Nama aku Heidi, aku berperan sebagai instruktur di workshop ini dan afiliasiku adalah dari Parlab UI. So here at University of Indonesia, I co-organized a workshop about robotic fabrication on several days, 5 days. The first day was about understanding robots in architecture, what we can do with it. So the first day was about drawing with a pen and understanding tool pathing. And then on the second day, we did some pick and place. And then on the third day, we started on 3D printing with clay. And finally, on the fourth and fifth day, we did scanning on an organic geometry and then 3D printing on it. Tentang workshop kali ini kita mencoba untuk mengeksplorasi seberapa jauh potensi penggunaan robotics di dunia arsitektur dan konstruksi. Nah, kebetulan temanya kali ini adalah clay 3D printing dan 3D scanning. Jadi kita mencoba untuk melakukan 3D printing proses menggunakan material clay di atas natural object seperti bambu, kayu, atau batu-batuan yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus mengukur bagaimana si clay 3D printing itu bisa kemudian perfectly adjust dengan natural surface. Kita mengeksplorasi dasar-dasar robotik mulai dari materi pick and place, lalu juga clay 3D printing dan juga clay 3D printing di atas non-planar mesh. Jadi yang kita lakukan adalah selain kita 3D printing menggunakan clay, kita juga mengescan sebuah surface menggunakan kamera RealSense. Jadi kita bisa nge-generate sebuah mesh yang udah kita scan. For example, di dalam workshop ini kita nge-scan batu dan kita bisa nge-export batu tersebut di dalam aplikasi yang sama dan kita bisa langsung printing di atas batu tersebut. Karena biasanya kalau misalkan 3D printing yang biasa, kita kan cuman planar printing di atas meja, tapi di dalam workshop ini kita juga bisa print di atas apapun surface yang kita scan. The main purpose of this workshop for the participant is to really understand the basics of robotics in a way that is playful. And so maybe they can reuse these techniques in their home university or locally here at University of Indonesia. Kebetulan workshop kali ini pesertanya tidak hanya dari mahasiswa saja, tapi juga ada dari industri dan juga dari dosen. Jadi buat saya ini yang pertama adalah memperkenalkan potensi penggunaan robotics di dunia arsitektur dan konstruksi. State of the art-nya sudah sejauh mana. Yang kedua, memperkenalkan juga bagaimana computational workflow dunia komputasi di Indonesia pada umumnya. Pengembangan pengetahuan di luar sana itu sudah semakin jauh gitu ya, terutama dalam bidang teknologi, di bidang robotics, automation. Dengan adanya workshop ini harapannya akan membuka insight-insight baru kepada student, juga industri, bagaimana mereka menerapkan potensi robotics di bidang masing-masing seperti itu. Jadi tujuan utama workshop ini adalah terutama mendiseminasikan ilmu-ilmu robotik dalam arsitektur ke dalam peserta, karena as we all know, jarang sekali adanya robotic fabrication di Indonesia, terutama di bidang arsitektur. Nah, oleh karena itu, besar harapan kami untuk mendiseminasikan ilmu-ilmu tersebut terhadap peserta dan mempopulerkan lagi robotic fabrication di arsitektur Indonesia. So it was my first time using ABB robot, so I had to really understand the difference between the robots I used before and ABB robot, and then I could build on these specific features that I couldn't find on other robots to really use them well in this workshop. I think robotic in the future, in architecture and specifically in fabrication, is taking a bigger and bigger place, and therefore everybody needs to be ready for this change, and that's why we're also doing this workshop, so we can prepare the future generation to tackle these new problems. Menurut saya sangat membantu tidak hanya instruktur tapi juga peserta untuk melakukan generating script atau menyambungkan computational workflow dari 3D model, kemudian 3D scan, terus ke area fabrikasi seperti itu. Workshop ini sebagai salah satu kontribusi untuk menjembatani hal tersebut, dan bidang kita arsitektur dan konstruksi tidak boleh ketinggalan. Untuk bagian itu kita harus secepatnya taking roles untuk ke arah sana. Nah, penggunaan robot ini adalah salah satu bentuk implementasi
bagaimana memanfaatkan robotics gitu ya, seperti 3D printing, 3D scanning, dan integrasi berbagai macam teknologi di situ dalam kehidupan praktis dan akademia. Menurut aku, kontribusi robotik di dalam arsitektur ke depannya will be very helpful for us karena kita bisa ngedesain secara parametrik dan abis itu kita bisa membuat konstruksi secara automated workflow-nya in general. And also kalau misalkan teman-teman juga mau lihat karya-karya fabrikasi arsitektur yang menggunakan robotik, itu udah banyak banget di sosial media, terutama di IG Parlab. Jadi boleh dicek teman-teman karena hasil-hasil karya dari robotik itu sangat amat menarik dan benar-benar unik. So collaborating with SSD Automation was really amazing. They helped me from the start to the end with the little like technical details that I had questions about because it was a different robot. So yeah, wonderful company. I really liked it. Ini adalah kali kedua kami berkolaborasi dengan PT SSD. Yang pertama itu kami berkolaborasi dengan SSD tahun 2019. Itu juga dengan robotics. Kita mencoba untuk membuat waving technology using robotics, dan SSD saat itu adalah partner yang kemudian membantu kami mewujudkan visi itu, dan kami sangat senang, kami sangat bersyukur bisa berpartner dengan SSD, dan itu merupakan workshop robotics pertama di Indonesia untuk arsitektur dan konstruksi. Dan kemudian ada kesempatan lagi di workshop series yang ketiga, lagi-lagi SSD menunjukkan komitmen untuk kontribusi di bidang akademik. SSD sangat support, very welcome. Dan kami berharap kolaborasi ini bisa terus continue gitu ya, sustain ke depannya, karena bisa menjadi portfolio bukan hanya untuk akademisi, tapi juga untuk industri dan potensi aplikasi robotics ke depannya. Pengalaman bersama SSD tentunya sangat baik, dari timnya juga sangat suportif, komunikatif, dan juga responsible terhadap workshop ini, dan kita juga sempat berdiskusi dengan partner-partner dari SSD untuk menjalankan robot ABB di workshop ini, dan juga teknisinya benar-benar sangat helpful, jadi workshopnya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. I think in the academic world it's very important to stay connected to the industry, to develop collaboration between the two fields, so also the students can be better prepared for working in the industry. Akademisi perlu untuk menggandeng industri. Tujuannya adalah yang pertama, agar kita bisa mengetahui seberapa jauh ide-ide kita di dunia akademisi bisa diterapkan di industri, dan begitupun sebaliknya, industri butuh tahu bagaimana pengembangan pengetahuan kemudian bisa cope dengan industrial advancement yang ada saat ini. Jadi berpartner antara industri dan akademi menurut saya sangat penting, karena apalagi pemerintah kita dan juga universitas di level UI saat ini sangat mendorong hilirisasi, baik itu di dunia riset maupun di dunia teknologi dan produk, sehingga adanya workshop ini, adanya penggunaan robotics ini merupakan salah satu bentuk implementasi untuk ke arah sana. Memiliki partner seperti SSD tentunya sangat penting banget, karena as we all know, belum semua sekolah atau institusi di Indonesia itu memiliki robotnya masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar atau mau menggunakan robotnya dengan durasi yang tidak terlalu lama, for example this workshop kita hanya menggunakan robot ABB ini selama seminggu, dan kayak kita nggak perlu membeli the whole robot. It will be very helpful and also very efficient for you guys kerjasama dengan SSD Automation.